Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirma Lunita. Saya akan mempresentasikan tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya. Hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Selanjutnya, tentang aspek-aspek kepuasan terdiri dari 5, yaitu pekerjaan itu sendiri, atasan, teman sekerja, promosi, dan gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Kailani, saya dari kelas MN 19L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pergantian, dan meningkatkan kehadiran, mengurangi kecelakaan, mengurangi stres kerja, dan mengurangi serikat pekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terdiri dari kompensasi dan kondisi kerja, keseimbangan kehidupan kerja, keamanan kerja, pertumbuhan karir karyawan, dan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwendasari, saya dari kelas MN 19L. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi kepuasan kerja dan pemberhentian pegawai. Yang pertama, konsekuensi kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan dan motivasi. Yang kedua, kepuasan keterlibatan dalam pekerjaan. Yang ketiga, kepuasan kerja dengan kemitraan organisasi. Lalu selanjutnya pemberhentian pegawai. Yang pertama, pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkependudukan sebagai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat akan kehilangan hak-haknya, antara lain pensiun. Baik, penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang atau melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis PHK. Yang pertama, jenis pemutusan hubungan kerja kesalahan berat. Yang kedua, ditahan pihak berwajib karena melakukan tindak pidana. Yang ketiga, melakukan pelanggaran dalam perjanjian kerja. Yang keempat yaitu mangkir. Yang kelima, mengundurkan diri atau resign. Yang keenam, pensiun. Yang ketujuh, meninggal dunia. Dan yang terakhir, perubahan status atau penggabungan perusahaan. Baik, berikutnya yaitu tentang penyebab karyawan dipecat. Dalam pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perusahaan bisa melakukan PHK jika karyawan terbukti melakukan kesalahan berat seperti melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Saifullah. Di sini saya akan melanjutkan materi faktor-faktor yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, karena pelanggaran disiplin. Yang kedua, karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi. Yang keempat, audit atau pemeriksa dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Saya Marsyali Tardiana, ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima
umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Selanjutnya, manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan rutin mengevaluasi kinerja karyawan. Dengan melakukan evaluasi kinerja karyawan secara rutin, dapat mengetahui apa potensi karyawan yang bersangkutan. Dengan begitu akan lebih mudah untuk menempatkan karyawan tersebut pada divisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Yuliana Arianti. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan agar lebih efektif. Kemudian tujuan ini memastikan bahwa strategi kebijakan dan praktek SDM dijalankan dan dipelihara untuk diperuntukkan bagi semua hal yang berkenaan dengan kinerja, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan, serta hubungan yang terjadi antara manajemen dengan karyawan.